Sama-sama negara yang cinta mati sama sepak bola. Terus gak lolos Piala Dunia 2026 pula. Udahlah, yuk langsung sparring aja. Akhir-akhir ini muncul spekulasi liar yang menyebut Indonesia akan melawan Italia di FIFA Matchday Juni nanti. Itu muncul dari pernyataan PSSI yang menyebut federasi sudah menemukan lawan tanding buat skuad Garuda. Meski belum diberitahukan lebih lanjut, kabarnya lawan yang akan dihadapi King Indo bukan negara yang lolos Piala Dunia. Nah, kebetulan Italia juga barusan gak lolos tuh. Jadi masih masuk kriteria dari PSSI lah ya. Tapi memangnya seberapa mungkin laga uji coba itu akan tersaji Juni nanti? Dan kalaupun bakal terjadi, apa keuntungan yang bisa didapat bagi kedua kesebelasan? Selepas FIFA Series, PSSI mulai mematangkan agenda selanjutnya untuk timnas Indonesia asuhan John Hartman. Melalui pernyataan dari Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, Indonesia akan ikut serta dalam agenda FIFA Matchday Juni mendatang. Dilansir Bolanet, akan ada 2 pertandingan uji coba yang akan dijalani skuad Garuda demi mematangkan kerangka tim di era baru. Pak Marji menyebut dari 2 lawan, PSSI sudah mengantongi 1 negara yang sudah sepakat. Namun, identitas tim tersebut masih dirahasiakan oleh federasi. Desas-desus bermunculan bahwa lawan yang dihadapi Indonesia adalah negara yang tidak masuk Piala Dunia 2026. Mantan manajer timnas itu menekankan proses pencarian masih dilakukan dan PSSI harus menyeleksi lawan yang sesuai dengan kebutuhan tim. PSSI juga tidak memilih calon lawan secara sembarangan. Ada pertimbangan teknis dan jadwal yang harus disesuaikan antara Indonesia dan calon lawan. Menurut Bola.com, FIFA Matchday Juni nanti berdekatan dengan Piala Dunia 2026. Jadwalnya kira-kira dimulai beberapa hari sebelum kick-off Piala Dunia pada 11 Juni. Dengan begitu, susah melobi negara yang lolos untuk menggelar uji coba. Mereka akan 100% fokus pada persiapan yang terbaik menuju event akbar daripada tanding di FIFA Matchday. Karena itu, Sumarji sedikit membocorkan kalau Indonesia mengincar 2 negara yang tidak lolos Piala Dunia. Bagi PSSI, keputusan ini dinilai paling realistis demi persiapan menyongsong kompetisi terdekat. Tadi kan Pak Marji bilang calon lawan Indonesia di FIFA Matchday adalah negara yang gak lolos Piala Dunia 2026. Nah, pas banget, Italia masuk kriteria tersebut. Negara yang 4 kali juara dunia itu lagi jadi bahan meme satu dunia. Apalagi penyebabnya kalau bukan hat-trick gagal lolos Piala Dunia sejak edisi 2018. Gli Azzurri takluk dari Bosnia Herzegovina, negara yang lebih dulu dikenal karena perang Balkan daripada sepak bola. Ironi, sudah pasti. Itu karena Italia sebagai nama besar di dunia harus kalah dari negara yang kalau nggak ada Edin Dzeko, pasti hanya sekelas St. Kitts and Nevis. Mau dibandingkan dari banyak segi, Italia sebetulnya unggul dari Bosnia. Soal prestasi, perbandingan keduanya nggak apple to apple. Italia pernah juara Eropa apalagi Piala Dunia. Sedangkan bagi Bosnia, lolos ke fase grup Piala Dunia aja udah bersyukur. Sok mau perbandingan apa lagi? Ranking FIFA, Italia lagi-lagi lebih baik dengan bertengger di 15 besar. Sementara Bosnia di 70 besar dunia. Tapi apa yang terjadi? Italia tak berdaya di tangan negara pecahan Yugoslavia itu. Saat Lamine Yamal, Lionel Messi dan Kylian Mbappe rebutan jadi juara, Gianluigi Donnarumma harus nonton dari rumah sambil makan spaghetti carbonara. Butuh 4 tahun lagi bagi Italia untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Ya, itu pun kalau bisa lolos sih. Mumpung sama-sama gagal ke Piala Dunia 2026, sekiranya ada beberapa daya tarik Indonesia yang bisa dipikirkan baik-baik oleh Italia. Siapa tahu mereka tertarik, ya kan? Sejak terbentuk menjadi timnas, Indonesia pernah disinggahi bangsa-bangsa hebat di kancah persepak bolaan dunia. Indonesia boleh saja belum pernah juara Piala AFF,
Tapi gini-gini, Belanda, Uruguay, dan Argentina pernah mampir ke tanah air. Ambil contoh ketika La Albi Celeste bersedia mampir ke Jakarta pada Juni 2023. Baru setahun setelah jadi juara dunia 2022, Argentina tidak datang dengan skuad ecek-ecek. Memang betul babang Lionel Messi nggak ikutan, tapi pemain timnas masih bisa satu lapangan bareng Emiliano Martinez dan Julian Alvarez. Ini menandakan Indonesia termasuk destinasi yang disukai para raksasa sepak bola. Berikutnya, Indonesia punya basis supporter dan penikmat Liga Italia yang cukup besar di dunia. Tak bisa dipungkiri sejak zaman baheula, Serie A adalah hiburan olahraga yang gemar dikonsumsi masyarakat kita. Mulai dari bapak-bapak pos ronda sampai karyawan shift malam menggandrunginya. Saking doyan nonton, masyarakat kita paham di luar kepala siapa saja pemain-pemain hebat dari Italia. Antusias masyarakat Indonesia pada Serie A ini bisa makin meninggi jika Italia bertanding dengan timnas. Kalau beneran terjadi, dijamin Gelora Bung Karno akan dibanjiri paguyuban tifosi klub-klub Serie A. Mulai dari Interisti Kampung Rambutan, Milanisti Bojonggede, Juventini Kulon Progo, dan sebagainya. Saking ramenya, bisa-bisa Sandro Tonali mengira dia lagi main di Olimpico Roma. Sekarang kita buat perumpamaan kalau Italia beneran jadi menghadapi Indonesia di FIFA Matchday Juni. Kira-kira apa ya keuntungan yang didapat skuad merah putih? Pertama, laga akbar ini menjadi persiapan yang terbaik bagi John Hartman. Menghadapi negara sekelas Italia menjadi modal amat besar bagi Hartman dalam membangun era baru, terutama dalam mempersiapkan Indonesia menuju agenda terdekat. Di tahun ini saja Indonesia masih akan melakoni ASEAN Championship alias Piala AFF. Disusul tahun depan terbang menuju Arab Saudi untuk Piala Asia. Kedua, Italia adalah lawan yang sedikit banyak sudah dikantongi gambaran kekuatannya. Itu karena ada Emil Audero dan Jay Itzes yang berlaga di Serie A. Keduanya bisa diandalkan oleh Hartman untuk membocorkan kelemahan dari gaya bermain sepak bola Italia. Kebayang tuh Emil dan Jay bisa ngeblok tendangan Gianluca Scamacca atau Moiskin karena terbiasa ketemu di Liga. Kalau keuntungan yang ketiga sih lebih kepada keuntungan yang dipetik PSSI sebagai federasi. Jika berhasil melobi Italia untuk datang, itu artinya PSSI mendapat pengakuan di mata FIGC. Ini suatu langkah maju yang membuktikan bahwa PSSI semakin dihargai oleh federasi besar dunia. Laga ini akan menciptakan optimisme kalau sepak bola Indonesia kini ada harganya di level internasional. Jadi makin pede deh buat mencalonkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia. Pertanyaan besarnya sekarang adalah seberapa besar peluang laga FIFA Matchday antara Indonesia melawan Italia benar-benar akan terwujud? Jika melihat dari sisi Indonesia, pihak PSSI sangat terbuka dengan segala kemungkinan yang ada. Namun situasinya tentu berbeda jika kita melihat dari sudut pandang Italia. Saat ini Gli Azzurri sedang dalam kondisi yang kurang stabil setelah kembali gagal lolos Piala Dunia. Kegagalan besar itu memicu gelombang pengunduran diri massal atau eksodus di jajaran petinggi sepak bola mereka, mulai dari mundurnya Gabriele Gravina sebagai presiden FIGC hingga Gennaro Gattuso sebagai pelatih. Kekosongan di berbagai jabatan krusial tersebut menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh pihak Italia. Mereka perlu merapikan struktur internal dan mengisi posisi-posisi penting yang kosong sebelum menentukan lawan tanding. Salah satu prioritas yang mungkin diambil adalah mencari pelatih sementara yang mampu memimpin skuad dalam jangka pendek. Langkah ini sangat penting dilakukan sebagai masa transisi sebelum mereka menunjuk pelatih tetap untuk persiapan kualifikasi Euro 2028. Oleh karena itu, meskipun Indonesia sangat siap, Italia sepertinya harus menyelesaikan urusan rumah tangga terlebih dahulu sebelum bisa meladeni tantangan dari negara lain. So, gimana menurut kalian? Akankah Italia akan datang ke Indonesia atau semua itu hanya mimpi di siang bolong saja?